melakukan satu hal. Bunuh aku, Ali. Aku tidak ingin hidup. Tolong bunuh aku. Apa yang sedang kamu lakukan? Saya tidak ingin hidup. Tinggalkan tanganku. Tolong bunuh aku. Tidak ada nilai hidupku jika kamu tidak bersamaku. Tamana, tinggalkan aku. Ali, hanya ini yang tersisa. Saya pantas mendapatkan ini, karena aku mencintai kamu. Menginginkan. Darahnya keluar. Apa yang terjadi, Tamana? Ayo pergi ke rumah sakit. Saya tidak ingin pergi kemanapun. Tamana, kepalamu berdarah. Ayo pergi ke dokter. Sudah kubilang aku tidak ingin pergi kemanapun. Tamana, ayo pergi sekarang. Kepalamu berdarah, hati-hati. Siapa yang bilang padamu bahwa aku menceraikannya? Dia masih menikah denganku. Saya akan menemui pengacara saya. Tamana berbohong padamu. Apakah Bilu berkata jujur? Apakah Tamana masih mencintai Ali? Tidak. Mina sangat mencintaiku. Dia bahkan tidak bisa berpikir seperti itu tentang Ali. Tapi kenapa dia menyembunyikannya dariku? Dia masih belum bercerai dari Bilu. Kenapa dia berbohong padaku? Husna, Bilu bisa menjadi pria keji. Tapi aku tidak bisa begitu rendah diri sehingga aku mengejar wanita yang aku cerai. Kamu tidak mengetahuinya dengan baik. Tapi Tamana sangat mencintai Ali. Dan cinta seperti itu tidak bisa mati begitu saja. Mina telah berbohong padaku. Dia merahasiakannya dariku. Apakah dia masih mencintai Ali? Tidak. Kenapa aku mendengarkan Bilu? Tetapi, Bilu, kenapa Bilu perlu berbohong padaku? Aku harus bicara dengan Mina. Nomor yang ingin Anda hubungi sedang sibuk. Dia memutuskan panggilanku. Pasti ada sesuatu yang Mina sembunyikan dariku. Halo. Bagaimana kabarmu, Husna? Ani, apa kabarmu? Aku mencoba menelponmu berkali-kali tapi nomormu tidak aktif. Ya, aku sudah mengganti nomorku. Baiklah, baguslah. Kamu sendiri yang meneleponku. Aku sangat mengkhawatirkanmu. Bagaimana kabar Bibi? Dia baik. Sebenarnya Husna, aku ingin mengatakan sesuatu padamu. Iya, katakan padaku. Apa itu? Saya mengerti. Kamu butuh lebih banyak uang? Tidak. Saya tidak butuh uang. Sebenarnya aku ingin mengembalikan uangmu. Tapi kenapa, Ani? Saya menemukan pekerjaan, Husna. Dan sekarang aku tidak ingin menerima bantuan apapun darimu atau Ali. Apa yang terjadi, Ani? Ini bukan sebuah bantuan. Itu hak kamu. Itu sudah cukup, Husna. Kamu tahu betapa nakalnya Ali terhadap ibu.
Saya memikirkan saat itu dan saya menyesalinya. Saya mengambil uang dari Anda. Bagaimana saya bisa lupa? Seberapa besar Ali membenci kita? Kamu salah paham. Tidak ada Husna. Saya menyadarinya hari ini. Sekarang tolong jangan menyangkal apa yang saya katakan. Saya tidak ragu dengan niat Anda. Tapi sekarang aku tidak bisa menerima bantuanmu. Ani, kamu mengatakan semua ini karena emosimu. Ali sedang marah sekarang. Percayalah, dia masih mencintaimu dan Bibi. Itu sudah cukup, Husna. Untuk berapa lama kamu akan memberiku penghiburan palsu? Saya ingin datang menemui Anda. Ani, kapanpun kamu mau. Itu rumahmu sendiri. Tidak. Rumah itu milikmu. Doaku selalu menyertaimu. Oke, selamat tinggal. Keadaan darurat. Kita membutuhkan dokter. Datang ke sini dengan hati-hati. Apakah itu sangat menyakitkan? Kita akan mencari dokter. Aku sungguh minta maaf. Semuanya akan baik-baik saja. Ayo. Dengan hati-hati. Dokter, tolong periksa dia. Kepalanya berdarah. Berbaring di sini. Dia terluka. Harap menunggu di luar. Tolong temui dia. Halo, dunia media. Apakah Ali di sana? Aku rindu Ali berbicara. Tidak, Nyonya, dia tidak ada di kantor. Apakah dia sudah pergi ke suatu pertemuan? Tidak, Nyonya Tamana ada di sini. Ali pergi bersamanya. Dengan Tamana? Ya, aku akan menyampaikan pesanmu padanya jika kamu berkata demikian. Tidak. Itu tidak diperlukan. Saya akan berbicara dengannya sendiri. Oke, Nyonya. Apa yang Mina lakukan di sana? Benarkah yang dikatakan Bilu? Kenapa dia berbohong padaku dan pergi menemui Ali? Dan Ali. Dia bahkan tidak mau mendengarkan Mina. Jadi sekarang apa yang terjadi? Mereka berdua menipu saya. Tidak. Apa yang aku pikirkan? Ali sangat mencintaiku. Jika dia begitu peduli pada Mina, lalu mengapa dia menunjukkan begitu banyak kebencian padanya? Tapi itu semua juga bisa menjadi drama untuk membodohiku. Apa yang harus saya lakukan? Ponsel Ali mati. Dan Mina tidak mengangkat teleponku. Lagi pula, di mana mereka berdua?
Bagaimana perasaanmu sekarang? Saya merasa lebih baik dari sebelumnya. Oke, bagus. Aku akan memberitahu orang yang bersamamu bahwa kamu baik-baik saja. Dia mengkhawatirkanmu. Dokter, saya butuh bantuan dari Anda. Bantuan apa? Dokter, sebenarnya orang yang datang bersamaku, dia suami saya. Suami Anda, tapi dia tidak memberitahuku tentang hal itu. Kami diam-diam menikah. Dan tahukah Anda masalah apa saja yang timbul dalam pernikahan seperti itu? Apakah ini sebabnya kamu terluka? Kamu harus memberitahu polisi. Tidak ada dokter, tidak. Suami saya adalah orang yang sangat berpengaruh. Aku tidak bisa melakukan itu. Kamu hanya melakukan satu kebaikan padaku, agar aku terhindar dari amarah suamiku. Apa yang bisa kulakukan dalam semua ini? Itu. Bisakah kamu memberitahu suamiku bahwa aku hamil? Tolong, dokter. Dokter, saya tidak akan bercerai. Dia tidak akan menceraikanku. Bunuh aku, Ali. Aku tidak ingin hidup. Bunuh aku. Tamana, tinggalkan aku. Apakah ini yang tersisa, Ali? Saya pantas mendapatkan ini, karena aku mencintai kamu. Apa yang kamu katakan? Aku benar. Itu tidak akan merugikanmu, tetapi hidupku akan terselamatkan dari kehancuran. Kenapa kamu tidak menyingkirkan pria seperti itu? Kamu sangat berpendidikan. Bagaimana masyarakat kita akan berfungsi meskipun ada seperti kamu mentolerir perilaku pria seperti itu? Tidak ada, dokter. Kamu tidak tahu. Ibuku tidak akan sanggup menanggung ini. Dia adalah wanita yang sangat religius. Perceraian. Tidak, dokter, tolong. Aku memintamu. Demi Tuhan, tolong beritahu suamiku bahwa saya hamil. Itu akan menjadi bantuan besarmu. Seluruh hidupku akan berubah. Tolong, dokter, tolong. Tetapi kapan dia akan mengetahui tentang kenyataannya? Kemudian, setidaknya, sampai saat itu hidupku akan tenang. Dan, siapa tahu, agar Tuhan memberkati saya sementara itu. Dan aku mungkin hamil. Tolong, dokter. baiklah, biarkan aku keluar dan berbicara dengannya. Jangan khawatir, oke? Terima kasih. Dokter, bagaimana Tamana? Itu hanya luka kecil, dia baik-baik saja sekarang. Syukurlah dia baik-baik saja. Selamat untukmu. Untuk apa? Tamana sedang hamil.
mana kamu? Aku sudah lama meneleponmu, tapi teleponmu mati. Ya, baterainya habis. Tapi di mana kamu? Saya di kantor. Aku menelepon di kantormu. Mereka memberitahuku bahwa kamu tidak ada di kantor. Apakah kamu memata-mataiku? Haruskah aku memberitahumu setiap kali aku meninggalkan kantor? Ali, aku tidak bermaksud begitu. Ya, aku perlu melakukan sesuatu. Apa yang kamu perlukan? Apakah Mina bersamamu? Ya, dia terluka. Saya membawanya ke rumah sakit. RSUD. Ya, dia tergelincir dari tangga. Aku tidak memberitahumu agar kamu tidak khawatir. Kamu ada di mana? Aku akan datang kepadamu. Tidak, kamu tidak perlu datang. Kami akan segera kembali. Jaga Mina. Oke, aku akan bicara denganmu nanti. Selamat tinggal. Saya sangat bodoh. Aku meragukan Ali dan Mina. Saya tidak tahu bagaimana kondisinya. Dia ada di rumah sakit. Ya Tuhan. Saya harap semuanya baik-baik saja. Apakah kamu bahagia, Ali? Apa maksudmu? Apakah kamu tidak berbicara dengan dokter? Ya. Dia memberitahuku. Kamu sedang hamil. Jadi kamu tidak bahagia. Apa maksudmu? Apa hubungannya dengan kebahagiaanku? Atau apa yang kamu katakan? Ini anakmu. Apa? Apa yang kamu katakan? Ali, ini adalah kebenarannya. Ya. Ini tidak benar. Bagaimana mungkin? Bagaimana? Kamu meragukanku. Kamu pikir aku orang yang begitu keji, bahwa aku akan mengatakan kebohongan besar kepadamu. Ali, jika Anda tidak percaya maka Anda bisa melakukan tes DNA. Tapi hati-hati. Kamu mengatakan sesuatu yang menentang anakku. Saya tidak tahu apa yang kamu katakan. Atau bukan seperti itu. Tolong jangan tinggalkan aku dalam kondisi seperti itu. Kamu tidak bisa pergi. Ali, aku tidak akan memiliki orang lain. Saya akan dipermalukan di depan orang banyak. Jangan lakukan ini padaku. Demi cinta yang pernah kamu miliki untukku. Jangan lakukan ini. Jangan lakukan ini, Ali. Apa yang terjadi? Kamu sangat pendiam. Berbicara sesuatu. Bahkan setelah mengetahui segalanya aku tidak dapat menerimanya. Saya tidak bisa melakukan ini. Anda percaya atau tidak? Tapi ini kenyataannya, Ali. Tamana, aku tidak mampu menerima kenyataan ini. Saya tidak bisa menerima anak ini. Bagaimana aku bisa menerimanya? Bagaimana bisa saya? Bagus. Pertama, aku tidak bisa mendapatkanmu. Dan sekarang jika saya tidak bisa mendapatkan anak saya juga, maka aku tidak ingin hidup. Aku harus mati. Tamana, apa yang kamu lakukan? Apa yang salah denganmu? Kamu menanyakan itu padaku. Apa yang salah denganku? Aku bertanya padamu, ada apa denganmu? Beritahu saya. Kau mencintai saya. Dan aku mencintaimu. Lalu apa masalahnya denganmu? Nikahi aku dan bentuklah sebuah keluarga. Semuanya akan baik-baik saja, Ali. Semuanya.
Saya tidak bisa melakukan ini. Kenapa kamu tidak bisa melakukannya? Karena Husna itu. Beritahu saya, maukah kamu membunuh anakku karena Husna? Karena Husna. Beritahu saya. Kamu bisa berpikir seperti itu, Ali. Saya tidak bisa. Aku tidak akan membiarkan apapun terjadi pada anakku. Dipahami? Ali memutuskan panggilanku. Saya harap situasi Mina tidak memburuk. Bagaimana cara mengetahuinya? Apa yang terjadi? Kenapa kamu tidak mengangkat teleponnya? Saya akan pergi ke dokter. Bisakah kamu memberitahu suamiku bahwa aku hamil? Atau anak ini milikmu? Apa kata dokter? Dia datang. Aku bahkan tidak pernah berpikir bahwa saya akan mendapat kabar baik dalam hidup saya seperti ini. Saya tidak dapat mempercayai ini. Kenapa kamu begitu pendiam? Katakan sesuatu. Saya tidak mengerti apapun. Kenapa kamu begitu khawatir? Kamu bertanya mengapa aku khawatir. Dunia tidak akan menerima anak ini. Dan Husna. Dia tidak akan menerima sama sekali, aku tahu Husna. Dia tidak akan sanggup menanggung ini. Luar biasa. Kamu luar biasa. Kamu masih peduli dengan Husna itu. Kamu tidak mengkhawatirkan aku dan anakku. Tamana, kamu sedang emosi saat ini. Pada kenyataannya hal itu sangat sulit. Nyatanya hal itu tidak mungkin. Saya tidak menginginkan anak ini, bagaimana saya bisa menjaga anak ini? Saya tidak bisa menjaga anak itu. Tapi aku menginginkan anak ini. Ali, di masa lalu, karena kebodohanku, saya kehilangan hubungan saya yang paling berharga. Saya tidak akan membiarkan hal itu terjadi lagi. Dan anak adalah anugerah Tuhan. Saya tidak akan bisa melakukannya. Bagaimana kabarmu, Tamana? Saya merasa lebih baik dari sebelumnya. Terima kasih. Sekarang kamu bisa pulang. Dalam kondisi ini, istrimu sangat membutuhkanmu. Jika kamu merawatnya, maka itu akan berdampak baik pada anak Anda. Oke. Terima kasih, dokter. Ayo pergi.
Siapa yang memanggil? Tidak seorang pun. Kenapa kamu tidak mengangkatnya? Siapa yang memanggil? Bilu. Kenapa dia memanggilmu? Ali, aku tidak tahu. Halo. Siapa yang berbicara? Di mana Tamana? Siapapun yang berbicara, dengarkan aku. Jangan pernah mencoba menelepon nomor ini lagi. Aku akan memperlakukanmu dengan sangat buruk. Siapa ini? Siapa yang mengancam Bilu? Atau tidak. Itu tidak mungkin Ali. Lalu siapa lagi? Kamu bisa melakukan banyak hal, tapi kamu tidak bisa menyembunyikannya. Bahwa bahkan hari ini kamu sangat mencintaiku. Karena kamu tidak dapat melihatku dalam kesulitan apapun. Sudah begitu lama. Di mana mereka? Mereka bahkan tidak mengangkat telepon. Silahkan masuk. Nyonya, saya sudah menyiapkan makanannya di meja. Baiklah, Apakah kamu datang untuk makan? biarkan Ali ikut. Aku akan makan bersamanya. Angkat teleponnya. Dia tidak mengangkatnya. Dia menjadi marah dan kesal pada hal-hal kecil. Aku sangat khawatir di sini dan dia tidak peduli sama sekali. Apa yang telah terjadi? Kenapa kamu menghentikan mobilnya? Semua ini. Apapun yang terjadi, semuanya salah. Aku tahu, Ali. Kamu khawatir tentang Husna. Bagaimana bisa aku tidak melakukannya? Ali, kamu harus memikirkan aku juga, seperti yang kamu pikirkan tentang dia. Dan anak kita. Itu cukup, Tamana. Dari kesunyianku, kebenaran tidak akan berubah. Lihat, Tamana. Anda dan kebenaran Anda penting. Tapi Husna adalah istriku. Itu benar juga. Kamu telah datang. Di mana kalian berdua? Saya sangat khawatir. Ali, kamu seharusnya mengangkat teleponku. Sebenarnya kamu seharusnya meneleponku sekali. Mina.
Apa kamu baik-baik saja? Biarkan saja Husna. Jika Anda punya waktu untuk mengeluh, tanyakan padanya. Tapi memang benar. Dia tidak sehat, dia terluka, dan kamu bertanya-tanya. Ali, aku bisa melihatnya. Itu sebabnya aku mengkhawatirkannya sejak pagi. Sudah kubilang aku ingin datang ke rumah sakit, tapi kamu menolak. Aku meneleponmu berkali-kali, tapi kamu tidak menerima panggilan apapun. Atau, kepalaku sakit, bisakah kamu mengantarku ke kamar? Aku bisa mengantarmu. Tidak. Tinggalkan saja, aku akan membawanya. Ibu, apa yang kamu pikirkan? Ali meneleponku. Kenapa kamu tidak memberitahuku tentang hal itu? Itu tidak perlu. Apa yang dia katakan? Kenapa dia tiba-tiba mengingat kita? Dia bertanya tentangmu. Apa? Tentang saya? Dia bilang kamu masih bertemu Vicky. Siapa yang memberitahunya ibu? Saya tidak tahu. Tapi ibu pikirkanlah. Bagaimana Ali bisa tahu kalau aku bertemu Vicky? Mungkin saja dia telah melihatnya. Kamu bertemu dengan Vicky. Tidak, ibu. Sejauh yang saya ingat tidak ada seorang pun di sana. Bagaimana jika Vicky sudah berbicara dengan Ali? Apa yang kamu katakan, Ani? Mengapa Vicky berbicara dengan Ali dan mengatakan hal-hal ini? Ibu, kamu tidak mengenalnya. Mungkin juga demikian. Dia mungkin telah sampai di rumah kami setelah menemukannya. Teleponku dimatikan. Dan ketika dia tidak dapat menemukan kami, dia menelepon Ali. Kamu terlalu memikirkannya. Pertama-tama menurutku Vicky tidak berani menelpon Ali. Dan kedua, Ali tidak mengatakan apa-apa tentang hal itu. Lalu apa yang Ali katakan? Bahwa dia telah melihatku dengan Vicky. Saya tidak banyak berbicara dengannya. Saya hanya menjadi kesal. Mama, kapan? Ketika Ali meneleponmu, maka kamu bisa berbicara dengannya. Sungguh, kamu baru saja mengatakannya, bahwa kita tidak perlu menjaga hubungan apapun dengan Ali. Ya, aku mengatakan itu tapi... Apa yang telah saya lakukan? Mina itu lebih penting bagimu daripada aku. Aku tidak mengatakan itu, tapi aku tahu itu. Kamu bisa menghilangkan rasa penyesalan dengan meminta maaf kepada Ali. Apapun yang terjadi, kamu bersalah dalam hal itu. Tapi kamu sangat mencintai Ali. Nyatanya, kamu telah mencintainya lebih dari ibu kandungnya. Pengampunan itu berhubungan dengan hati. Kecuali dia menjernihkan hatinya, dia tidak akan memaafkanku. Omong-omong,
Sekarang aku telah menghibur hatiku. Saat berbuat salah pada seseorang, kamu juga harus menunggu giliranmu. Dan sekarang, ini giliranku. Kesalahan Mama adalah bagian dari kehidupan. Itu seharusnya tidak merusak hubungan selamanya. Kita tidak boleh melupakan hubungan kita karena kesalahan kita. Saya tidak tahu. Saya tidak mampu menebus kesalahan itu. Baiklah, jangan khawatir, semuanya akan baik-baik saja. Saya senang itu, bahwa Ali masih peduli pada kita. Itu mungkin. Tapi mungkin juga demikian. Dia hanya peduli dengan reputasinya. Lagi pula kamu adalah sepupunya. Aku sendiri yang akan berbicara dengan Ali. Tidak. Kamu tidak perlu bicara dengan Ali. Jangan. Ibu kita harus tahu siapa yang memberitahu Ali tentang hal itu. Bagaimana jika aku benar? Tidak peduli tentang itu. Jika Ali peduli pada kita, maka sekarang dia sudah menyerahkan Vicky ke polisi. Mungkin juga Ali salah paham. Mungkin dia mengira aku masih mencintai Vicky. Aku tidak tahu, Ani. Apapun itu, saya tidak akan meminta bantuan Ali. Saya tidak bisa melukai ego saya lagi. Tuhan memberkati. Aku akan segera menikahkanmu. Maka Anda akan melihat semua masalah akan teratasi. Sekarang mari kita tidur. Kenapa kita membahas ini? Tidur sekarang. Saya sangat mengantuk. Apa yang kamu lihat? Aku melihat warna cintamu. Terkadang aku merasa bahwa kamu tidak ada hubungannya denganku. Dan terkadang aku merasakannya. Selama berabad-abad kamu hanya mencari aku. Katakan itu padaku. Apakah kamu menginginkan anak perempuan atau laki-laki? Pertanyaan apa ini? Kita harus berbelanja untuk anak kita. Menginginkan. Aku sangat khawatir. Saya tidak bisa menipu Husna. Anak ini. Bagaimana saya bisa memiliki anak ini? Atau apa yang kamu katakan? Anda tidak percaya padaku. Baiklah. Aku pernah melakukan kesalahan dengan tidak mempercayaimu. Saya masih menyesalinya. Kamu membuat kesalahan yang sama dengan tidak mempercayaiku. Lihat Tamana. Aku tidak bisa mengembalikan waktu yang telah berlalu. Untuk sekali ini berpikirlah dengan pikiran yang sejuk. Bagaimana masa depan anak ini? Atau, dengarkan aku baik-baik. Apakah kamu pemilik anakku atau bukan? Saya masih hidup dan saya bisa membesarkannya. Tapi kamu ingat satu hal. Aku tidak akan membiarkanmu melihat wajah anakku seumur hidupmu. Menginginkan, gunakan indramu. Dunia tidak akan menerima anak ini. Baik-baik saja maka. Anda menikahi saya. Masalahnya akan terpecahkan. Dan bagaimana dengan orang-orang? Mereka akan melupakannya dalam waktu singkat. Dan Husna. Kapan dia akan mengetahuinya? Apa yang akan terjadi kemudian? Atau, ini bukan waktunya untuk berpikir. Inilah saatnya menghadapi kenyataan. Dan Husna adalah istrimu. Dia belum bisa memberimu kebahagiaan ini. Kamu mendapatkan berkah hidup ini karena aku. Dan kamu menolaknya. Tetapi,
Tidak ada jika dan tetapi. Anda harus membuat keputusan. Apakah Anda menginginkan anak Anda atau istrimu? Istri itu yang dipaksakan kepadamu secara paksa. Biarkan saja Husna. Jika Anda punya waktu untuk mengeluh, tanyakan padanya. Dia tidak sehat, dia terluka, dan kamu bertanya-tanya. Apa ini? Apakah aku salah paham? Kemudian, kenapa Ali bersikap seperti ini? Kenapa dia tiba-tiba mulai peduli pada Mina? Mungkin karena dia sedang tidak sehat. Mungkin. Husna, kenapa kamu menipu dirimu sendiri? Tidakkah kamu melihat di mata Ali? Dia punya emosi untuk Mina. Maukah kamu tetap bertindak sebagai orang asing? Tidak. Aku harus bicara dengan Ali. Seharusnya aku tidak melakukan itu pada Husna. Dia pasti terluka. Pak, Haruskah aku membawa makanan? Di mana Husna? dia telah pergi ke kamarnya. Tanpa makan makanan? Ya, Pak. Baiklah. Menurut saya, Husna itu kesal dengan perkataanmu. Tetapi, dia seharusnya tidak mempermasalahkannya. Maksudku, dia kesal dalam segala hal. Dia sama sekali tidak peduli padamu. Tidak ada Tamana. Aku yang salah. Seharusnya aku tidak berbicara kasar padanya. Ini aneh, Ali. Kamu sangat peduli padanya. Bahkan jika kamu telah mengatakan sesuatu, terus, masalah seperti itu terjadi dalam pernikahan. Kepercayaan adalah hal terpenting dalam sebuah pernikahan. Bahwa aku kalah di hadapan Husna. Kemudian, dia harus mempercayaimu. Lagi pula kamu adalah suaminya. Ketika kepercayaan hancur, itu sangat menyakitkan. Kamu tidak akan mengerti.
Kamu pikir aku tidak akan mengerti? Bahkan hari ini, saya menanggung hukuman karena tidak mempercayai Anda. Kamu pikir aku tidak akan mengerti? Apa yang terjadi? Mengapa kamu masuk ke dalam? Saya ingin duduk di sini. Kamu tidak perlu mengkhawatirkanku. Mengapa? Apa yang terjadi, Husna? Anda menanyai saya apa yang terjadi. Apa yang sudah kukatakan padamu? Bahwa kamu sangat marah padaku. Aku memintamu untuk mengizinkanku datang menemui Mina. Tapi kamu menolaknya. Terlebih lagi kamu berperilaku buruk di depannya. Aku tidak tahu apa yang dia pikirkan. Kenapa dia memikirkan hal itu, Husna? Kenapa dia tidak berpikir? Kamu berbicara begitu kasar kepadaku. Kamu menghinaku. Saya kira tidak demikian. Tentu saja. Kenapa kamu akan merasakan itu? Tinggalkan. Beritahu saya. Bagaimana dia bisa terluka? Bagaimana dia menghubungimu? Itu. Dia datang ke kantorku dan dia tergelincir dari tangga. Tapi dia bilang padaku bahwa dia akan menemui pengacara. Kenapa dia berbohong padaku? Aku tidak tahu, tanyakan padanya. Saya sangat mengantuk, oke. Halo, Bagaimana keadaanmu, sayang? Anda. Jadi kamu tidak akan berperilaku. Aku harus berurusan denganmu. Kucing sayangku mengancamku. Kamu mengancamku. Saya mengancam Anda, tunggu dan lihat saja. Sungguh. Apa yang akan kamu lakukan? Saya akan mengajukan kasus terhadap Anda. Dan dengarkan caramu menipuku dan merampas harta bendaku. Kamu tidak akan dibiarkan lama-lama. Kamu benar-benar menjadi serius. Saya juga ingin kita berdamai. Sejujurnya, aku sangat merindukanmu. Aku tidak suka tinggal di sini tanpamu. Aku tidak punya hubungan denganmu sekarang. Jangan katakan itu. Kamu masih istriku. Aku bukan istrimu. Ceraikan saja aku atau yang lain. Lagi apa? Atau aku akan mengajukan cerai. Wah, wah. Kamu bertingkah sombong sekali. Aku tahu kenapa kamu bersikap seperti ini. Tahukah pria itu kalau kamu masih istriku? Apa yang kamu katakan? Saya mengatakan apa yang kamu dengarkan. Husna memberitahuku bahwa kamu menginap di rumah Ali. Mengapa kamu ingin merusak rumah mereka? Kamu hanya mengurus urusanmu sendiri. Kamu tidak perlu membicarakan urusanku. Saya juga terlibat dalam urusan Anda. Dipahami. Sekarang dia suami Husna, biarkan dia sendiri. Kamu tidak akan mendapatkannya sekarang. Kamu tutup mulutmu yang tidak masuk akal. Karena Ali mencintaiku bahkan sampai hari ini. Dan kamu? Apakah kamu juga mencintainya? Itu sudah cukup, itu sudah cukup. Kasihanilah Husna. Dia menahanmu di rumahnya karena kasihan. Jangan menipu dia. Ini bagus. Ini adalah bilu bagus yang kamu ceritakan. Saya untuk tidak menipu. Karena kamu adalah penipu terbesar.
Jika aku penipu, maka kamu juga tidak lebih baik dariku. Ingat satu hal Tamana. Anda berjalan di jalan yang salah, Anda tidak akan mendapatkan apapun di sana. Saya masih mengatakan bahwa pintu rumah saya terbuka untuk Anda. Aku siap menerimamu lagi. Kamu bisa kembali. Bilu, kamu dengarkan aku baik-baik. Aku tidak butuh simpatimu. Karena saya telah menutup segala cara yang bisa, tuntunlah aku ke arahmu. Omong-omong, kamu hanya kembali ke rumah itu, di mana orang yang Anda cintai tinggal. Dan kamu tidak pernah menjadi bagian dari keluargaku, dipahami? Jangan mencoba menghalangiku lagi. Terkadang aku merasa seperti itu. Kamu tidak pernah mempunyai hubungan apapun denganku. Dan terkadang aku merasakannya. Kamu telah mencariku selama berabad-abad. Apakah kamu pemilik anakku atau bukan? Saya masih hidup dan saya bisa membesarkannya. Tapi ingat satu hal. Aku tidak akan pernah membiarkanmu melihat wajah anakku. Anda menikahi saya. Masalahnya akan terpecahkan. Ali benar-benar berubah. Atau aku hanya merasakannya. Aku harus mengawasi Mina. Dia berbohong padaku dan pergi menemui Ali. Tapi kenapa? Kenapa dia harus berbohong padaku?